Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyati Sulwamu. Saya mahasiswa S1 Keperawatan dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nusantara Kupang. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang konsep stres dan adaptasi. Nah, di video ini dibuat untuk memenuhi nilai tugas mata kuliah Transkultural Keperawatan 2. Pengertian stres. Stres adalah suatu kondisi karena tidak sesuai antara situasi yang diinginkan dengan keadaan biologis, psikologis, atau sosial individu. Dan yang kedua, stres adalah respon tubuh yang bersifat tidak spesifik terhadap setiap tuntutan atau beban yang dialami. Dan yang ketiga, stres adalah suatu keadaan yang dihasilkan oleh perubahan dari lingkungan yang dirasakan sebagai tantangan, ancaman, atau merusak keseimbangan seseorang. Dan yang keempat, stres adalah suatu kekuatan mendesak atau mencekam yang menimbulkan suatu ketegangan dalam diri seseorang. Model pandangan stres. Yang pertama ada penilaian kognitif. Stres adalah pengalaman subjektif yang mungkin didasarkan atas persepsi yang tidak semata-mata tampak di lingkungan. Dan yang kedua, pengalaman. Stres adalah suatu situasi yang tergantung pada tingkat keagraban dengan situasi, keterbukaan semula, proses belajar, kemampuan nyata, dan reinforcement. Dan yang ketiga, tuntutan. Stres adalah tekanan, tuntutan, keinginan atau rangsangan-rangsangan yang segera sifatnya yang mempengaruhi cara-cara tuntutan yang dapat diterima. Dan yang keempat, pengaruh interpersonal. Stres adalah ada tidaknya seseorang, faktor situasional dan latar belakang pengaruh pengalaman subjektif, respon, dan perilaku coping. Pendekatan-pendekatan stres. Yang pertama, stres sebagai stimulus. Menurut konsep ini, stres merupakan stimulus yang ada dalam lingkungan atau environment. Individu mengalami stres bila dirinya menjadi bagian dari lingkungan tersebut. Contoh, lingkungan sekitar yang penuh persaingan, misalnya di terminal dan stasiun kereta api menjelang hari raya. Calon penumpang, awak bus atau kereta api, para petugas, dan seterusnya sulit untuk menghindar dari situasi yang menegangkan, yaitu stres tersebut. Dan yang kedua, stres sebagai respon. Konsep ini menanyakan bahwa stres merupakan respon atau reaksi individu terhadap stres. Contoh, respon individu terhadap stres memiliki dua komponen, yaitu komponen psikologis, misalnya terkejut, cemas, malu, panik, dan seterusnya. Dan komponen fisiologis, misalnya denyut nadi menjadi lebih cepat, perut mual, mulut kering, banyak keluar keringat, dan seterusnya. Yang ketiga, stres sebagai interaksi antara individu dengan lingkungan. Pendekatan ketiga ini menggambarkan stres sebagai suatu proses yang meliputi stres dan train dengan menambahkan dimensi hubungan antara individu dengan lingkungan. Interaksi antara manusia dan lingkungan yang saling mempengaruhi disebut sebagai hubungan transaksional. Contoh, stres yang sama ditanggapi berbeda-beda oleh beberapa individu. Ada yang stres berat, ringan, atau tidak mengalami stres. Dan yang keempat, stres sebagai hubungan antara individu dengan stres. Stres bukan hanya dapat terjadi karena faktor-faktor yang ada di lingkungan, tetapi juga bisa dalam diri individu sendiri. Oleh sebab itu, lebih tepat bila stres dipandang sebagai hubungan antara individu dengan stres, baik stres internal maupun eksternal. Sumber stres psikologis yang pertama, frustasi. Frustasi ini timbul akibat gagal dalam mencapai tujuan karena adanya aral melintang. Intrinsik bersumber dari dalam diri, seperti cacat badan, kegagalan usaha, dan ekstrinsik bersumber dari luar diri, seperti kecelakaan dan bencana alam. Dan yang kedua, konflik. Konflik ini timbul karena tidak bisa memilih antara dua atau lebih macam keinginan. Dan yang ketiga, tekanan.
Tekanan ini timbul sebagai akibat tekanan hidup sehari-hari, baik berasal dari diri sendiri seperti cita-cita yang terlalu tinggi, maupun yang dari luar diri sendiri seperti tuntutan orang tua. Dan yang keempat, krisis. Keadaan yang mendadak yang menimbulkan stres pada individu, misalnya kematian orang yang disayangi, kecelakaan, dan penyakit yang harus segera dioperasi. Jenis-jenis stres yang pertama, stres fisik. Stres yang timbul karena keadaan fisik seperti suhu, suara bising, sinar matahari, dan lainnya. Dan yang kedua, stres kimiawi. Stres yang timbul sebagai akibat pengaruh kimia seperti obat-obatan, zat beracun, zat asam, zat basah, faktor hormon, gas, dan lainnya. Dan yang ketiga, stres mikrobiologik. Stres yang ditimbulkan oleh kuman dan golongan mikrobiologis lainnya seperti virus, bakteri, dan parasit. Dan yang keempat, stres fisiologis. Stres yang ditimbulkan oleh gangguan fungsi tubuh seperti gangguan struktur tubuh, gangguan fungsi jaringan, gangguan organ, dan lain-lain. Dan yang kelima, stres proses pertumbuhan dan perkembangan. Stres yang timbul akibat proses perkembangan seperti masa pubertas, pernikahan, dan pertambahan usia. Dan yang keenam, stres psikologis atau emosional. Stres yang timbul karena ketidakmampuan kondisi psikologis untuk menyesuaikan diri. Penyebab stres berdasarkan sifat peristiwanya. Yang pertama, penyebab makro, yaitu menyangkut peristiwa besar dalam kehidupan seperti kematian, perceraian, pensiun, luka batin, bangkrut, dan lain-lain. Dan yang kedua, penyebab mikro, yaitu menyangkut peristiwa kecil sehari-hari seperti pertengkaran rumah tangga, beban pekerjaan, antri, dan lain-lain. Penyebab stres berdasarkan sumber peristiwanya. Yang pertama, faktor internal bersumber dari diri sendiri. Penyebab, faktor keuangan, ketidakpuasan dengan fisik tubuh, penyakit yang dialami, masa pubertas, karakter atau sifat yang dialami. Dan yang kedua, faktor eksternal bersumber dari keluarga, masyarakat, lingkungan, atau di luar diri. Penyebab, perselisihan dengan keluarga, perpisahan orang tua, anggota keluarga mengalami kecanduan narkoba, atasan iri terhadap teman dengan sosial ekonomi yang lebih tinggi, polusi udara, sampah, dan lain-lain. Respon terhadap stres. Setiap individu memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam merespon, menghadapi, dan menahan stres. Respon ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya sifat stres dan sifat individu. Sifat stres yaitu intensitas, lamanya, lokal dan umum atau general, dan sifat individu yaitu sifat terkait dengan proses adaptasi. Pengertian adaptasi. Adaptasi adalah penyesuaian diri terhadap suatu penilaian. Dalam hal ini, respon individu terhadap suatu perubahan yang ada di lingkungan yang dapat mempengaruhi keutuhan tubuh, baik secara fisiologis maupun psikologis dalam perilaku adaptasi. Tujuan adaptasi yaitu untuk menghadapi tuntutan keadaan secara sadar, secara realistis, secara objektif, dan secara rasional. Macam-macam adaptasi. Yang pertama, adaptasi fisiologis. Adaptasi fisiologis merupakan adaptasi yang terjadi mempengaruhi fisik tubuh manusia. Contoh, adaptasi fisiologis seseorang yang tidak mampu mengatasi stres, biasanya dia terlihat pucat dan tangannya berkeringat. Dan yang kedua, adaptasi psikologis. Adaptasi psikologis merupakan adaptasi yang terjadi mempengaruhi kondisi jiwa. Contoh adaptasi psikologis, seseorang yang sedang mengalami kesusahan tetapi dia mencoba tenang dalam menyelesaikan masalah. Dan yang ketiga, adaptasi sosial budaya.
Adaptasi sosial budaya merupakan cara mengadakan perubahan dengan melakukan proses penyesuaian perilaku yang sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Dan yang keempat, adaptasi spiritual. Adaptasi spiritual merupakan proses penyesuaian diri dengan melakukan perubahan perilaku yang didasarkan pada keyakinan atau kepercayaan yang dimiliki sesuai dengan agama yang dianutnya.